selamat malam. Kami mahasiswa dari Institut Pendidikan SOE, terkhususnya program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini kami akan melakukan sosialisasi terkait nilai-nilai Pancasila. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Ibu Raul. Nama saya Muslim Nasir. Nama saya Mariana Benome. Nama saya Ulfi Ismail. Nama saya Merlin Kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada pemateri. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian daripada adik-adik sekalian. Sekali lagi, shalom, selamat malam. Shalom. Baik, di sini seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, Kakak Sari, bahwa di sini kami akan melakukan sosialisasi terkait dengan nilai-nilai Pancasila atau penerapan yang ada dalam nilai Pancasila. Nah, tentunya adik-adik di sini semua masih ada dalam bangku SMA, jadi pasti adik sudah belajar juga di sekolah, tapi di sini kami memperjelas lagi kembali. Jadi Pancasila itu merupakan dasar daripada negara kita sendiri, merupakan pandangan hidup bangsa, dan merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu didasarkan oleh pedoman dan sikap, di mana Pancasila itu mengajarkan kita untuk kita berperilaku, berpedoman, dan juga berinteraksi terhadap sesama kita dan di sekitar lingkungan kita. Jadi Pancasila itu mengajarkan kita untuk saling berinteraksi. Setelah itu, melalui sosialisasi ini kami mengharapkan untuk setiap warga negara itu dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya saja kami berbicara di depan sini, tetapi kami mengharapkan bahwa adik-adik ini nantinya akan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang diketahui bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada didasarkan oleh lima sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kegiatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial. Baik, kita akan masuk dalam poin yang pertama, yaitu sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa di sini mengajarkan kita untuk mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, menjalankan ajaran agama masing-masing dengan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Dan yang ketiga yaitu tidak memaksakan kehendak suatu agama kepada kepercayaan orang lain. Jadi maksud dari sila pertama ini, kita itu harus mengakui adanya Tuhan. Kita memeluk agama apa, kita harus mengakui adanya Tuhan. Setelah itu, kita menjalankan ajaran agama kita masing-masing. Tentunya di dalam kehidupan adik-adik sekalian, apalagi adik-adik ini ada dalam sebuah asrama, dan di situ pastinya adik-adik tidak semuanya beragama Kristen. Di dalam asrama itu masih ada beragama Katolik dan sebagainya. Tapi untuk adik-adik punya asrama, saya yakin pasti hanya ada agama Katolik. Dan di sini pasti kalian sudah bisa menerapkan yang pada sila pertama. Kalian bisa menerapkan sila pertama, yaitu seperti mungkin kalian yang di asrama agama Kristen itu beribadah. Setelah itu, namun sebelum saya masuk dalam penjelasan yang lebih ke depan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Di dalam asrama itu kan ada agama Katolik. Lalu pertanyaan saya di sini, bagaimana sikap adik-adik yang beragama Kristen ketika sedang melakukan ibadah? Apa yang kalian lakukan terhadap agama Katolik? Teman-teman kalian yang beragama Katolik, apakah kalian itu mengajak mereka untuk berdoa bersama, atau mereka itu disuruh di luar terus kalian beribadah, setelah beribadah baru mereka masuk? Mungkin ada yang bisa menjawab? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Dan kami ada Jadi dari jawaban teman kalian bahwa di situ ada agama Katolik, dan ketika kalian yang beragama Kristen beribadah, maka kalian mengajak agama itu untuk ikut serta dalam ibadah kalian. Artinya di sini tanpa kalian sadari bahwa kalian sudah menerapkan nilai Pancasila, itu sila pertama. Itu kalian sudah ada dalam yang namanya toleransi umat beragama. Untuk memperjelas lagi, saya undang kakak Mas Ranti untuk ada di depan. Jadi
Adik-adik bisa lihat kalau ini gambar yang dipegang oleh kakak Mas Rianti ini merupakan salah satu contoh bentuk toleransi umat beragama yang terkandung dalam sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada yang beragama Islam, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada juga yang Kristen. Dan di sini mereka bersama, mereka tidak jalan sendiri, tetapi mereka itu saling toleransi. Artinya mereka itu bersatu, mereka tidak membeda-bedakan. Karena dasar negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Kak Mas Rianti. Yang kedua, kita pindah yang kedua yaitu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung nilai-nilai Pancasila yaitu menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan dan juga kemanusiaan, dan bersikap sopan, menghargai sesama dan tidak bersikap semena-mena. Yang dimaksudkan di dalam sila yang kedua ini, kemanusiaan dan beradab ini, artinya kita mengambil poin yaitu menghargai hak asasi manusia. Nah di sini teman-teman tentunya masing-masing diri kalian mempunyai hak kalian tersendiri. Tetapi maksud dari sila kedua ini untuk saling dapat menciptakan poin yang namanya menghargai sesama, artinya adik-adik dituntut harus saling menghargai. Jadi contoh kecilnya itu misalkan adik-adik ada di dalam satu kelas, setelah itu ada sesi yang namanya diskusi dan ada tanya jawab ataupun sebagainya begitu. Nah di situ kalau misalnya teman kalian yang di depan lagi berbicara, artinya sikap kalian yang sedang mendengar, yang sedang duduk di dalam kelas itu artinya kalian harus mendengar. Itu adalah bentuk dari menghormati sama kalian yang di depan. Nah itu lebih jelas. Saya undang Kakak Sari di depan. Nah, jadi adik-adik bisa lihat gambar yang kedua ini ada sikap yang menunjukkan nilai dari ketuhanan yang Maha Esa, dari sila yang kedua. Jadi di sini ada yang sedang menolong orang yang sedang sakit. Setelah itu ini juga sama ada nona membantu kakak-kakak yang sedang berjalan. Nah itu mereka itu saling membantu. Nah itu juga masuk dalam penerapan yang sila kedua. Oke, terima kasih Mas Arif. Baik, mungkin kita akan pindah pada sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah dalam Persatuan Indonesia ini penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, meningkatkan rasa cinta tanah air dan menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa. Nah, di dalam sila ketiga ini sangat penting. Adik-adik harus ketahui bahwa negara kita itu kita harus adanya persatuan. Ketika kita bersatu, maka semua itu akan dijalankan dengan baik. Misalnya adik-adik juga yang ada di asrama. Ketika adik-adik bersatu di dalam asrama, tentunya pasti di dalam lingkungan asrama kalian itu pasti akan rukun, akan damai, tidak ada yang namanya musuhan. Nah itu yang dimaksudkan dengan Pancasila sila ketiga. Untuk lebih jelas saya undang Ulfis untuk maju ke depan. Adik-adik bisa lihat di depan sini untuk Pancasila sila ketiga yang dibawakan oleh kakak Ulfis ini mereka sedang membersihkan lingkungan mereka. Jadi ini bisa dinamakan dengan gotong royong. Mereka bersatu untuk membersihkan lingkungan yang di sekitar mereka. Sama halnya juga dengan adik-adik yang kalau di asrama punya tugas membersihkan asrama atau lingkungan asrama itu. Adik-adik kita harus bersatu untuk sama-sama mengerjakan. Ketika adik-adik mengerjakannya bersama, maka pekerjaan itu akan lebih cepat terselesaikan. Jadi sampai sini adik-adik paham? Oke, terima kasih. Kita akan langsung pada poin yang keempat atau sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah di sini bentuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menghargai keputusan bersama, dan bersikap demokratis dan menghargai perbedaan pendapat. Nah, yang dimaksudkan dalam poin yang keempat atau sila yang keempat ini mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan juga menghargai keputusan bersama. Menghargai keputusan di sini kita harus
kita tidak boleh menilai atau kita tidak boleh mendengar cuma dari satu pihak. Kita tidak bisa mendengar dari satu pihak ketika dalam satu keputusan dan ada yang berbicara, kita tidak bisa mendengar dari satu pihak. Kita harus mendengar bersama baru kita bisa ambil keputusan. Misalkan kalian juga di asrama, kita kasih contoh kalian saya di asrama, kali ini kita sosialisasinya untuk kalian anak asrama. Jadi di asrama itu pasti kalian punya ketua asrama, kalian pasti punya ketua asrama dia di mana di situ kalian misalnya kalian itu punya rencana untuk membuat sesuatu. Nah di situ pasti ketua asrama kalian itu memilah masukan dari pada kalian semua, memilah masukan pada kalian semua, dan dia sebagai ketua berarti dia tidak boleh mendengar dari satu pihak. Dia tidak mendengar dari saya berteman dengan dia lebih dekat, berarti saya harus dengar dia bicara, saya harus dengar dia. Berarti saya tidak boleh mendengarkan teman-teman saya lain. Itu berarti sudah tidak mengamalkan nilai Pancasila sila keempat. Tetapi dia sebagai ketua artinya dia harus merangkul di dalam satu asrama itu, dia harus merangkul sehingga adanya keputusan bersama. Nah itu masuk dalam poin keempat. Untuk lebih jelas saya undang Merlin yang ada di depan. Jadi yang Kak Merlin pegang ini mereka gambar mereka sedang musyawarah atau mufakat. Jadi di sini kita kasih contoh dia ini yang ketua. Dia ini yang ketua, terus mereka sudah berdiskusi, merencanakan sesuatu yang mereka ingin lakukan. Dan di sini dia sebagai ketua, dia memilah dari keempat masukan ini. Dia dari keempat masukan ini, dia mengambil keputusan, satu keputusan yang dibuat dan mereka buat bersama untuk disepakati bersama. Kita langsung lanjut pada poin yang kelima. Poin yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini nilai yang terkandung dalam sila yang kelima itu ada menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Yang kedua, peduli terhadap kesetaraan sesama. Dan yang ketiga, menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, untuk keadilan ini sendiri, saya rasa pasti adik-adik sudah pernah mengalami dalam kehidupan adik-adik sekalian, walaupun mungkin dalam hati adik-adik itu belum adil, tapi sebagai anak muda dan sebagai anak muda ini kita harus mendapatkan keadilan. Apalagi dengan negara kita Indonesia ini yang masih terlalu banyak konflik, dan kita sebagai anak muda, kita sebagai generasi penerus bangsa itu kita harus bisa menyelamatkan keadilan. Kita harus bisa membela negara kita. Jadi ketika kita melihat hal ini sebenarnya tidak boleh, kita harus bisa menegur. Kita harus bisa langsung bilang kalau kita bisa juga kita judge kalau itu salah. Jadi kita harus membenarkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita tuh harus menegakkan keadilan. Contoh kecil mungkin adik-adik di rumah, kalau ayah pulang ke kampung, adik di rumah, ketika ibu kalian membeli kue, kalian punya adik, kalian di dalam rumah itu orang, jadi kalian punya adik. Orang tua kalian membeli kue cuma satu, dan situ apa yang harus kalian lakukan? Otomatis kalian akan berpikir, oh saya lapar, tapi dari saya juga lapar. Dan situ bagaimana cara kalian untuk membuat satu kue itu dua orang itu bisa makan? Iya, tepat sekali jawaban kalian, membagi dua. Kalian pasti akan membagi dua, dan disitulah kalian akan merasakan bahwa oh ini adil. Walaupun satu adik saya makan, saya juga makan. Nah, itu contoh kecil adil. Dan kalau dalam kelas, di adik-adik di sekolah itu mungkin pembagian piket kelas juga seperti itu. Gurunya membaginya secara adil, bukan secara per kelompok, seperti kayak oh teman ini dia dekat dengan ini, kami satu kelompok. Tidak, harus membaginya secara adil. Jadi kalian juga misalnya mau sesuatu atau melakukan sesuatu, kalian tuh harus memilah bahwa karya itu harus berdasarkan dengan keadilan, supaya kalian dapat menambahkan nilai Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah di sini sosialisasi nilai Pancasila itu tidak terlepas daripada tujuan-tujuan. Yang pertama itu kami berharap lewat sosialisasi kami ini adik-adik dapat meningkatkan pemahaman untuk makna dan fungsi Pancasila tersendiri. Yang kedua, menunjukkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Jadi adik-adik itu harus cinta tanah air kita sendiri. Jadi adik-adik itu harus mencintai budaya lokal kita. Jangan kita mencintai budaya lain, dan kita mencintai negara lain, sedangkan negara kita tertinggal. Walaupun kita Indonesia itu masih dibilang
kita itu negara kriminal, tapi kita harus membuktikan, kita sebagai anak politik kita harus membuktikan bahwa kita itu bisa laki. Kita bisa laki dengan mencintai produk kita sendiri. Jangan karena kita suka dengan artis ini atau kita suka dengan negara ini kita harus membuat. Tidak boleh. Kita harus mencintai budaya kita, sehingga itu yang dinamakan dengan patriotisme. Kita mencintai, kita mencintai budaya kita mencintai negara kita. Dan yang terakhir yaitu membentuk karakter warga negara yang berjiwa Pancasila dan mendorong penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini sosialisasi kami ini kami berharap untuk setelah dari sini adik-adik itu bisa menerapkan nilai Pancasila. Dari sila pertama saya yakin adik-adik sudah menerapkan, karena dan di lingkungan adik-adik sendiri itu pasti tidak dengan hanya agama Kristen, dari kelas yang Katolik, Islam dan sebagainya. Nah, untuk yang sila pertama saya yakin sudah menerapkan, tapi untuk sila kedua sampai sila kelima kami sangat berharap untuk adik-adik bisa mengamalkan itu dalam kehidupan adik-adik setiap hari, mau di sini ataupun di tempat manapun adik-adik itu harus menjunjung yang namanya Pancasila. Jadi ketika adik-adik berbuat sesuatu, adik-adik harus ingat bahwa saya Indonesia, saya punya Pancasila, saya punya fondasi itu. Jadi saya harus mengamalkan berbuat sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, akhir kata dari kami, Pancasila bukan hanya simbol atau dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan etika kehidupan bangsa Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Untuk itu, saya undang kakak yang ada di belakang untuk maju gitu. Baik, mungkin itu sosialisasi singkat dari kami terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kami sangat berterima kasih karena kami telah diterima baik. Kami telah diterima baik di sini. Kita sudah mendengarkan. Tadi kita sempat tanya dan tanya jawab. Terima kasih banyak. Dan kami sangat berharap bahwa bukan hari ini saja adik-adik mendengarkan, tapi selepas dari ini adik-adik itu bisa mengamalkan yang namanya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat kami berikan. Dan ucapkan terima kasih dan shalom. Pancasila, jiwa seluruh rakyat Indonesia.